Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi laqad fazal mu'minuna almuttaqun haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Ayyuhal hadirun, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada salat subuh hari ini di hari Ahad tanggal 30 Juni bertepatan dengan berapa Zulhijjah Bapak Ibu? Sekarang berapa Zulhijjah? Sudah tanggal 20-an ya, hampir 23 Zulhijjah ya. Mungkin ada yang 23, ada yang 24 ya. Ada yang memilih untuk masuk di bulan Zulhijjah atau bulan baru dalam Islam itu dengan ikhtilaful matali'. Artinya ikhtilaful matali' itu cara mereka untuk mulai di bulan baru dalam Islam itu ya masing-masing negeri. Kalau di Indonesia berarti lihatnya bulan kapan, kemudian kalau nampak ya sudah besok masuk bulan baru. Ada yang juga wihdatul matali'. Kalau Saudi sudah nampak berarti sini juga ikut ya. Ala kulli hal perbedaan pendapat seperti ini enggak ada masalah. Masing-masing punya ijtihad, punya pendapat, punya dalil untuk berargumentasi. Semuanya kita bersatu dan sepakat bahwa kita harus membela kaum muslimin yang tertindas di Palestina. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan ya, kalau kita memperhatikan kenikmatan ketika kita bangun tidur tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah mematikan kita sementara tidur malam. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sebagai pakaian atau selimut. Dan sebaliknya wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang hari itu sebagai tempat atau waktu untuk mencari nafkah, mencari kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jadi enggak kebalik. Wa ja'alna al-laila ma'asha wa ja'alna an-nahara libasa. Kayak siapa? Kayak kelelawar ya. Kelelawar. Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
Kemudian setelah itu bangun tidur, kemudian kita mungkin menyempatkan diri untuk melakukan 2 rakaat ringan, yaitu sholat tahajud. Kemudian ditutup dengan sholat witir, ya paling minimal 2 rakaat dan sholat witir 1 rakaat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah semuanya melaksanakan, ya. Alhamdulillah, ya. Kemudian setelah itu mendengar azan subuh, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama berangkat ke masjid, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya perkataan orang yang beriman, sesuatu yang keluar dari lisan orang yang beriman ketika diajak untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu hanya 2. Yaitu apa? Sami'na, kami mendengar ya Allah, wa ata'na, dan kami taat kepadamu. Sami'na wa ata'na. Ya, ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ya. Jadi untuk merealisasikan rasa syukur itu yang pertama yaitu kita mengucapkan dengan lisan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa semua anggota tubuh kita ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah itu, yang namanya amanah, nanti suatu saat pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah semua panca indera, semua anggota tubuh kita. Yang nanti kata Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya as-sam'a, telinga kita, pendengaran kita, wal basara, dan mata kita dan penglihatan kita, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, dulu kamu di dunia menggunakan matamu untuk apa? Wahai fulan, dulu telingamu di dunia kamu buat apa? Wahai fulan, dulu hatimu di dunia kamu buat apa? Kakimu di dunia kamu buat apa? Tanganmu di dunia kamu buat apa? Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, jadi mana amal baik, mana amal buruk, semuanya dari itu pertanggungjawaban. Pada hari itu kata Allah, la yanfa'u malun wala banun. Hari itu semua yang kita miliki di dunia dulu, yaitu harta, kemudian jabatan, anak yang sukses, ya, kata Allah la yanfa'u malun wala banun. Bukan berarti Bapak Ibu kita tidak boleh untuk menggapai itu semua di dunia. Kata Allah apa? Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Silahkan kalian atau kita sebagai orang yang beriman mempersiapkan bekal untuk hari akhirat nanti, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapkan sebaik-baiknya.
Fatazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan ketakwaan. Ya. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kalian mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah, jangan sampai kalian tinggalkan dunia kalian. Jangan sampai kalian lupa dengan urusan dunia kalian. Bapak Ibu, kita coba bayangkan kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala langsung balas di dunia tanpa ada balasan di akhirat, pasti kita nggak ada yang mau dunia. Betul nggak Bapak Ibu? Dari habis subuh sampai nanti jam 10 atau jam 11 malam kita mau tidur lagi, misalkan satu huruf Allah balas dengan 1.000 rupiah, pasti kita nggak ada yang mau kerja. Semuanya di masjid, semuanya khusyuk untuk apa? Untuk ngaji, untuk tilawah. Karena satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf, Pak? Berapa huruf, Pak? 19 kali 1.000 berapa? 19.000. Kita baca satu halaman berapa? Berapa huruf? 5 ayat saja atau surah Al-Fatihah saja 7 ayat. 7 ayat berapa huruf? Bismillahnya saja 19 huruf. Dibalas dengan 1.000 rupiah, 19.000. Kali berapa huruf dalam satu halaman? Nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang mau buka toko, nggak ada yang mau berangkat ke kantor dan sebagainya. Milih apa? Milih untuk apa? Untuk ngaji, tilawah, sholat dan lain sebagainya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membalas di dunia, kemudian nanti dibalas di akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lamun harfun. Saya tidak mengatakan, kata beliau, bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu adalah satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Kemudian Allah balas setiap hurufnya itu dengan 10 kebaikan, 10 pahala. 10 pahala kali 19 kita mengucapkan atau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan balas keburukan itu kecuali dengan keburukan yang lain. Jadi 1 banding 1. Ya. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu, kebaikan sekecil apapun itu, kita hafal dalam surah Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan itu Allah pasti akan balas. Maka jangan sampai kemudian kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Salah satunya kebaikan yang balasannya berlipat ganda yaitu tilawatul Quran. Para ulama menyampaikan bahwa kita ini tidak boleh menjadi manusia yang Ramadaniyun. Manusia yang Ramadaniyun yaitu apa? Manusia atau hamba Allah yang hanya melakukan amal soleh itu hanya di dalam bulan Ramadan. Ya. Jadi misalkan insya Allah tidak terjadi di masjid, apa ini namanya? Masjid Thahirah nggih? Masjid Thahirah, Masya Allah. Thahirah itu Bapak Ibu dalam fikih, air itu ada 2. Air tahir sama air tahir wa mutahhir. Air itu ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama air yang suci, suci saja. Suci tapi dia enggak mensucikan. Tapi yang kedua ada dia air tahir wa mutahhir sekaligus. Yang kita buat berwudu, kita buat mandi besar, kemudian kita buat untuk membersihkan najis, itu yang kedua. Tahir wa mutahhir. Dia airnya suci sifatnya, statusnya suci, juga dia bisa mensucikan. Ya, bisa menjadikan kita ini suci. Kita junub kan hadas besar, kita dalam keadaan tidak
suci. Tapi kemudian ada air tahir wa mutahhir, itu dia bisa suci dan mensucikan. Ya. Insya Allah Masjid Tahirah ini adalah masjid yang tahir mutahhir, salih dan muslim. Jadi kita dituntut untuk menjadi mukmin atau muslim yang salih dan muslih, tahir wa mutahhir. Jadi tidak hanya kita ini kemudian salih untuk diri sendiri kita, akan tetapi kita dituntut untuk mendakwahkan apa saja yang sudah kita dapatkan, mengajak siapa saja yang kita kenal dengan kebaikan. Ya. Tapi jadilah kita muslim dan mukmin yang Rabbani. Rabbani itu adalah tidak kenal kapan bulan yang penuh berkah. Memang Ramadan bulan yang penuh berkah. Beramal tidak hanya di bulan di bulan Ramadan. Kita semangat untuk tilawatul Quran, kita semangat untuk bersedekah, kita bersemangat untuk sholat sunnah, kita bersemangat untuk mengajak kepada kebaikan hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, dengan masuknya bulan Syawal, yang kata orang Idul Fitri. Kira-kira Idul Fitri ini artinya kembali berbuka atau kembali suci, Bapak Ibu, kira-kira? Kembali berbuka. Jadi kembali bersuci atau kembali berbuka? Sekali lagi, kembali berbuka. Karena sebulan penuh kita digembleng dalam sebuah pesantren Ramadan. Ya. Kembali berbuka dari pagi sampai maghrib, 1 bulan penuh kita diwajibkan untuk berpuasa. Setelah itu kemudian kembali berbuka di tanggal 1 Syawal. Bukan berarti kemudian kita juga kembali bermalas-malasan untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Misalkan di bulan Ramadan kita kuat untuk duduk dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, 1 hari bisa 3 juz, 1 hari bisa 5 juz, 1 hari bisa 10 juz, bahkan ada yang bisa khatam 30 juz 1 hari. Ada. Tapi ketika dia keluar dari bulan Ramadan tidak memberikan athar, tidak memberikan pengaruh sama sekali, maka kata ulama, tanda bahwa ibadah kita, saum kita, sedekah kita, semua amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak meninggalkan apa saja yang dia lakukan di bulan Ramadan. Memang di bulan Ramadan 1 huruf kita membaca Al-Quran, 2 rakaat kita melakukan sholat sunnah, itu pahalanya luar biasa banyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi di ayat yang sudah kita sebutkan tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang melakukan kebaikan, min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Masya Allah. Kita beriman pada Allah, melakukan kebaikan, bukan hanya dibalas dengan kebaikan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi balasannya apa? Yadkhulunal jannah. Mereka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan masuk surga saja, tapi yurzaquna fiha bighairi hisab. Tanpa apa? Tanpa hisab. Ya. Langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk salah satu amalan yang itu bisa menghantarkan kepada surganya Allah, memudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang majlis seperti ini, yaitu apa? Talabul ilmi. Ya, jangan sampai kita kemudian malas untuk datang ke dalam majlis ilmu. Karena bisa jadi Bapak Ibu, kita ini datang ke masjid, kemudian sebelum masuk dalam majlis ilmu, hati kita ini dalam keadaan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Kondisi iman kita ketika sebelum ke masjid, sebelum masuk ke dalam majelis ilmu, bisa jadi 50%, ada yang 40%, ada yang 30%. Sama seperti baterai HP, ya.
Sama seperti baterai HP. Apa yang kita lakukan ketika HP ini lowbat, Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika HP ini lowbat, lemah baterainya? Langsung apa? Langsung cari cas, kemudian dipasang di mana? Di tempat untuk mengecas. Begitu juga iman kita, bahwa majelis ilmu itu adalah tempat untuk meningkatkan atau mengecas keimanan kita. Makanya kata Rasulullah, rawdatun min riyadil jannah. Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u. Ketika kalian, kalau sekarang kalau bahasa dalam hadisnya secara tekstual, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah. Ketika kalian melewati suatu majelis ilmu, ya, bi rawdatin min riyadil jannah, kata Rasulullah, melewati salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu seperti ini, farta'u, maka bergabunglah kalian. Maka apa? Bergabunglah kalian. Tapi kalau sekarang, ya, bukan hanya lewat, tapi sekarang kita sudah punya sosial media, kita share di sosial media kita, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Ketika ada ketika scroll kemudian lewat undangan, ya, undangan untuk menghadiri takblik akbar, menghadiri kajian atau majelis ilmu yang lainnya, maka farta'u, maka marilah kita sama-sama apa? Bergabung. Bisa jadi kondisi iman kita ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang, ini mohon maaf Bapak Ibu, saya dari tadi kira-kira ada yang nggak paham bahasa Indonesia nggak ya? Saya kurang bisa, atau kalau apa namanya, kalau bahasa Jawa paham, orang ngomong paham. Untuk bahasa Jawa kayak kulo, jenengan itu, atau bahasa yang apa, kromo ya bahasanya, kromo itu belum bisa. Paham gitu dari tadi nggih? Paling hanya nggih gitu aja. Nggih itu kan iya kan. Walaupun saya di Jawa sejak 2008 nyantri di Ulul Albab itu, jadi tamat SD langsung merantau ke Ulul Albab, Ketulaan situ ngafal Quran. Kemudian 2000 sampai 2011 kemudian saya ke Lamongan di Pondok Al-Islam itu yang terkenal dengan Pondok Bom Bali ya. Tapi pas saya ke sana udah nggak ada, Pak. Tenang aja. Sampai 2015 kemudian ya sampai sekarang. Alhamdulillah kemudian dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk merantau lagi, untuk belajar lagi ke negeri yang panas lagi, lebih panas lagi. Sekarang kita kalau siang panas, kemudian malam dingin. Ya. Kalau di sana nggak ada dingin ya Pak, panas. Pagi, siang, sore, malam panas. Saya pernah merasakan itu paling tinggi 50 derajat Pak. 50. Saya pernah melakukan testimoni itu 50 derajat panasnya. Depan kamar itu tinggal kalau mau goreng telur ya, nggak usah pakai kompor Pak. Terus taruh wajan minyak panas dikit, langsung taruh telur, udah jadi. Mau ceplok mau dadar silakan. Saking apa ya? Saking panasnya. Di negeri Sudan, Afrika sana. 4 tahun di sana, kemudian balik, kemudian menyampaikan apa saja yang sudah kita dapatkan. Ala kulli hal khairi insyaallah. Insyaallah sudah hampir setahun ini saya pasca balik dari sana, kemudian diberi amanah untuk mengasuh markas ta'sil ilmi di Ulul Albab. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, tidak hanya bisa paham dengan bahasa Jawa, juga dengan bahasa Indonesia insyaallah paham, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan, masih berapa menit Ustaz? Masih lama ya? 10 menit ya? 10 menitan insyaallah. Afwan. Kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan haram. Dikatakan bulan haram karena di dalam bulan ini dahulu bulan yang tidak boleh ada di dalamnya peperangan. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah.
Jadi dalam Islam itu ada 12 bulan juga ya. Jadi harusnya kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman ya, sebagai orang Islam itu lebih hafal bulan Hijriyah, bulan Qamariyah daripada bulan apa? Bulan Masehi. Jadi tidak hanya oh ini 1 Muharram sudah masuk 1446 Hijriah. Insya Allah kita akan masuk di bulan Muharram ya, tahun baru Hijriah. Kemudian bukan hanya oh ini 1 Ramadan sudah mulai berpuasa. Kemudian juga tidak hanya oh ini 10 Dzulhijjah kita menyembelih hewan kurban. Tapi bisa menghafal bulan-bulan Hijriah, 12 bulan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hari ini kita di bulan Dzulhijjah, di penghujung bulan Dzulhijjah, entah tanggal 23 atau 24, Allahu a'lam. Insyaallah itu tidak ada masalah lagi, maafi muskilah. Ala kulli hal Bapak Ibu, ada pelajaran penting yang harus kita ambil dari bulan Dzulhijjah, bahwa syariat yang ada di dalam bulan Dzulhijjah ini adalah syariat yang datang dari kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Nabi siapa kakeknya Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, masya Allah luar biasa. Tantangan-tantangan hidup beliau, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini ketika nikah kemudian lama sekali menunggu keturunan. Dalam banyak riwayat disebutkan beliau berumur 86 tahun baru mendapatkan 1 anak. Yaitu siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Setelah mendapatkan anak ya, doanya Rabbi habli minas solihin dalam Al-Qur'an. Ya, doa ya, contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta kepada Allah keturunan yang soleh dan solehah itu Rabbi habli minas solihin ya, Rabbi habli minas solihin. Atau dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ujian pertama beliau hadapi dengan lapang dada, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Baru umur 86 tahun Allah Subhanahu wa taala karuniai 1 putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ujian yang pertama yaitu lama menunggu keturunan dari Allah Subhanahu wa taala datang. Setelah itu ujian berikutnya langsung Allah berikan wahyu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail mulai tumbuh ya, masih kecil tapi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya, ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, dan mimpi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anni azbahuk. Sungguhnya dalam mimpi itu saya melihat aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bayangkan Bapak Ibu, 86 tahun baru mendapatkan anak, kemudian anak baru tumbuh dari bayi, kemudian masih anak kecil. Kemudian wahyu dari Allah untuk menyembelihnya. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu? Qala ya abati if'al ma tu'mar. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Masya Allah ya, anak yang soleh yang tadi diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya abati, ya wahai bapakku. Kalau abati ya, abati itu adalah panggilan seorang anak kepada bapak dengan kasih sayang. Ya abati, wahai bapakku yang kucintai, yang kusayangi, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Maka engkau akan mendapatiku dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagian dari orang yang baik. Insyaallahu minas salihin. Kemudian setelah itu sudah di lehernya Nabi Ismail, kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti dengan domba, dan jadilah itulah syariat apa? Kurban.
Ujian kedua lulus ya. Lulus sama lolos beda. Kalau lolos jebol ya. Kalau lulus ya sampai akhir di wisuda seperti itu. Ujian ketiga, ujian bahwa bapaknya ini, namanya siapa bapaknya Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Azar. Azar. Dalam Al-Qur'an, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azara. Idz qala Ibrahimu li abihi Azara. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada bapaknya, Azar namanya, Azar ya. Bapaknya ini bukan orang yang bertauhid, tapi orang kebalikannya, kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak serta-merta kemudian memutus hubungan dengan bapaknya yang kafir tadi. Tidak serta-merta kemudian mengutuk atau tidak mau dekat dengan bapaknya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku yang tersayang, wahai bapakku yang kucintai, yang kusayangi, padahal kafir, Pak. Ya. Lima ta'budu. Ya, ini pelan-pelan dakwahnya hati ke hati. Jadi diambil pikirannya, ya, logikanya, diajak berdakwah dengan logika. Wahai bapakku yang kusayang, ya. Mengapa kemudian engkau menyembah berhala, sesuatu yang mala yasma, yang mana berhala itu tidak bisa mendengar, wala yubsir, tidak bisa melihat juga, wala yughni 'anka syai'a, juga tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu. Pertolongan apapun enggak bisa. Ya. Kemudian setelah itu diajak lagi, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku yang kucintai, ya, inni qad ja'ani minal ilm, sungguhnya aku datang kepadamu untuk memberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'ni, maka ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya, maka engkau akan berada di jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan, wahai bapakku janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sesungguhnya syaitan itu kepada Allah Subhanahu wa taala bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman. Wahai bapakku yang kucintai, aku khawatir ketika engkau menyembah berhala, ketika engkau bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, aku sebagai anakmu ini, anak kandungmu ini, khawatir ketika engkau diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau bapakku yang kusayangi, engkau bapak yang kucintai, maka ayo kita sama-sama taat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban dari bapaknya, Bapak Ibu? Qala araghibun an alihati. Hei anakku, apakah kamu benci dengan apa yang kusembah? Apakah kamu benci dengan apa yang kulakukan selama ini? La illam tantahi, kalau kamu enggak berhentikan dakwahmu, ajakanmu ini untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, la arjumannak, maka aku akan cambuk kamu, akan kurajam kamu, akan kuhukum kamu. Wahjurni maliyya, dan tinggalkanlah aku sejauh-jauhnya. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Masya Allah, ini adalah contoh buat kita. Qala salamun alaik, keselamatan bagimu, semoga keselamatan bagimu wahai ayahku. La illam sa'astaghfiru laka rabbi, semoga keselamatan bagimu wahai bapakku yang kucintai, dan aku akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan hidayah dan memberikan maghfirah, ampunan kepadamu. Innahu kana bi hafiyya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat baik. Ini contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ujian keluarga, bapak kandungnya kafir, kemudian beliau tetap santun dengan berdakwah kepadanya, kemudian mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ancaman dari bapak kandungnya untuk merajamnya, untuk menghukumnya, tapi beliau selalu mendoakan supaya mendapatkan hidayah dan kembali kepada Allah dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa kita ambil hikmah, bisa kita ambil pelajaran, terutama apa yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini, yaitu pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, itu adalah
kakek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.